Cerita berawal dari remaja yang mendatangi tempat ini, Dago Pakar, bersama teman-temannya. Remaja itu adalah remaja periang, ceria, bahkan cenderung cerewet. Selalu menjadi seseorang yang meramaikan suasana. Hanya saja satu kelemahannya, orang Sunda biasa menyebutnya lempeh yuni, alias mudah dirasuki oleh sosok-sosok makhluk halus. Singkat cerita, dia dan teman-temannya tiba di tempat ini. Si remaja ini pun dengan gembiranya berlagak seperti leader, layaknya pemandu wisata, seolah paling tahu seluk-beluk tempat ini. Padahal, terhitung hanya beberapa kali saja dia berkunjung ke tempat ini. Itu pun selalu menemukan hal-hal yang ganjil. Untungnya dia tak pernah sampai kerasukan, yang dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan pengunjung yang lain. Mereka mulai menapaki jalanan basah, berembun di antara pepohonan-pepohonan yang menjulang tinggi. Gurat tawa dan canda menghiasi sepanjang perjalanan. Sambil sesekali mereka berfoto untuk mengabadikan momen bersama alam. Diiringi dengan suara burung dan beberapa binatang lainnya, membuat suasana hutan menjadi kental dan terasa. Remaja itu masih dengan riangnya menerangkan spot demi spot menarik di tempat ini dengan dibubuhi canda tawa. Sampai sesekali terdengar agak berlebihan. Suaranya kadang terlalu nyaring. Sampai sesekali pengunjung yang lain memperhatikannya. Ada pula yang ikut tertawa melihat dia berceloteh seperti seorang pelawak. Sampai akhirnya langkah demi langkah membawa mereka sampai di tengah area wisata itu. Tepat di area tengah terdapat Tugu Pahlawan, area bermain, lapangan olahraga, dan juga ada sebuah museum. Biasanya tempat ini jadikan titik berkumpul bagi yang berkunjung ke sini. Di area inilah mereka memutuskan beristirahat, karena akan melanjutkan perjalanan ke bawah, yaitu ke Goa Belanda dan Jepang, yang menjadi ikonik tempat wisata ini. Jeda istirahat ini mereka habiskan untuk bersantai, makan, minum, dan canda tawa. Ada pula yang berfoto dan berpergian ke toilet. Leader ini masih bercanda gurau, melepas tawa. Sesekali bercandanya terdengar kelewat batas, sampai pada akhirnya tersadar ia pun ingin buang hajat. Dengan terburu-buru dia berjalan setengah berlari, menjauhi kerumunan mencari toilet terdekat dan kemudian tubuhnya terjatuh. Kakinya seperti menyenggol sesuatu. Tersirat ada rasa jengkel dalam hatinya. Kenapa teman-temannya acuh dan tak ada seorang pun melihat dan membantunya. Dia pun berusaha bangkit dan berdiri, membetulkan tali sepatunya yang terlepas. Lalu dia jongkok tepat di depan museum. Saat susah payah menalikan sepatu, matanya gak sengaja menangkap sepasang kaki yang sedang duduk di bangku taman, tepat di dekat museum itu. Kaki itu berbalutkan kain samping batik. Perlahan dia mengangkat wajahnya ke atas, melihat dari atas sampai bawah. Sosok yang ada di hadapannya itu adalah seorang perempuan. Kain samping batik itu berpadu dengan atasan kain kebaya. Tidak mewah, tidak juga lusuh, cukup anggun. Di tangan kanannya dia memegang wadah seperti wadah beras atau sayuran. Orang Sunda menyebutnya mirip seperti boboko. Ketika mata beradu, ada gurat senyum tipis yang tersungging dari bibir perempuan itu. Dia yang masih berjongkok langsung tersadar membalas senyumannya dengan penuh keheranan. Apa mungkin dia seorang petani? Petani sekarang mana ada yang pakai kebaya? Atau mungkin sedang ada acara di sini? Sedang ada pentas drama kah? Oh, mungkin ia sedang foto prawed, mengingat tempat ini adalah tempat favorit untuk foto prawed. Dia menoleh ke sana kemari melihat sekitar. Lalu, mana mempelai laki-laki dan fotografernya ya? Dia masih keheranan. Sosok perempuan itu masih tersenyum kepadanya. Tangan kirinya sambil menepuk-nepuk pelan bagian bangku yang masih kosong di sebelahnya, pertanda mempersilahkannya dia duduk di sampingnya.
Lalu sekelompok remaja itu masih bercanda gurau menghabiskan waktu rehat dengan berbagai aktivitas sebelum melanjutkan perjalanan. Sampai ada beberapa orang dari mereka sadar leadernya tidak ada di tempat. Akhirnya setelah memutar bola mata mencari-cari di mana leadernya, mereka menemukannya sedang duduk termenung di sebuah bangku percis dekat museum. Tanpa pikir panjang, mereka menghampiri dan mengajaknya melanjutkan perjalanan karena dirasa waktu istirahat sudah cukup. Namun, keanehan mereka sekarang mulai dirasakan lebih tebal. Sang leader hanya tersenyum tipis tanpa basa-basi. Dia hanya berdiri kemudian berjalan. Mereka yang terheran-heran mulai menanyakan sesuatu kepada leader tersebut. Apakah dia sakit? Atau sedang marah? Atau sedang merasakan sesuatu yang membuatnya nggak nyaman? Namun nihil. Bukan jawaban yang mereka dapatkan, hanya gelengan kepala pada setiap pertanyaan yang mereka lontarkan. Pada akhirnya mereka hanya menuruti arah kemana dia berjalan. Dengan penuh tanda tanya, salah satu dari mereka mulai saling menyalahkan. Salah satunya berasal dari candaan mereka yang di luar batas, dan mungkin menyinggung dirinya secara tidak langsung. Mereka memutuskan untuk diam dan bicara seperlunya. Pada awalnya mereka riang gembira, tapi kini di sisa perjalanan yang mereka lalui dengan penuh kekakuan. Mereka terus berjalan dengan sesekali bertanya, namun sayangnya hanya dijawab singkat bahkan lebih banyak diam. Memilih tidak menjawab pertanyaan. Perjalanan ini sudah membawa mereka sampai ke mulut sebuah gua yang bertuliskan Goa Jepang. Banyak orang keluar hilir mudik dari mulut goa. Ada juga beberapa pedagang yang menjajakan jasa rental lampu senter, mengingat di dalam tidak ada penerangan sama sekali. Mereka bernego dengan penjajah senter. Belum selesai nego, sang leader sudah memasuki gua tanpa alat bantu pencahayaan, sekedar dari senter HP. Melihat kejanggalan itu, mereka bergegas mengambil lampu tanpa bernego dan menyusul leadernya dengan setengah berlari dan berteriak, "Tunggu!" Salah satu dari mereka berhasil menarik tangannya agar tetap masuk dalam cahaya sambil memarahi tindakan cerobohnya karena membahayakan dirinya masuk ke dalam gua tanpa pencahayaan. Tak henti-hentinya mereka mempertanyakan dengan ketus karena dia menjadi pribadi yang kaku dan pendiam serta gegabah. Sesekali mereka menarik tangannya karena selalu berjalan ke arah yang sepi dan tidak dilalui banyak orang. Beberapa kali salah satu dari mereka bertanya, "Ke arah mana kita berjalan?" dengan nada sedikit kesal. Namun lagi-lagi dia hanya menunjuk dengan tangan atau menjawab singkat. Semakin lama mereka merasa mulai kewalahan karena mulai sadar kalau dari tadi mereka hanya berputar-putar. Jalan yang mereka lalui terasa sama dan mereka tidak menemukan satupun lorong cahaya yang berujung ke jalan keluar. Mereka berusaha mengikuti langkahnya, berharap membawa mereka keluar karena sudah hampir 1 jam mereka berputar-putar di dalam gua. Mereka pun mulai cemas dan menyadari mengikuti jejaknya bukan hal yang tepat. Mereka kelelahan karena lama berputar-putar. Tak ada satu ujung lorong pun yang bercahaya. Semuanya gelap. Lampu baterai mulai meredup. Beberapa sudah menggantinya dengan baterai bawaan handphone masing-masing. Rasa pengap mulai meruak dalam dada. Lutut mereka sudah terasa lemas. Marah pun sudah percuma. Leader mereka sepertinya sudah hilang kesadaran. Saat itu mereka sadar ada yang tidak beres dari temannya yang sedari awal berlagak menjadi leader tour ini. Suasana semua sudah mulai sesak, seperti ada himpitan. Ruang-ruang menjadi sempit. Sudah tak ada lagi rombongan yang berpapasan dengan mereka. Sepertinya hanya mereka yang ada di goa ini. Semuanya sudah mulai cemas dan panik. Lalu ditambah panik ketika mereka memegangi tangan leadernya yang mulai dingin. Menyadari suasana yang makin tidak kondusif,
Salah satu di antara mereka mengambil alih komando, dan dia berusaha menenangkan satu sama lain yang sudah mulai panik dan putus asa. Dia memimpin doa dan menyadari kelalaiannya mereka yang sadari awal masuk area wisata ini dia lupa berdoa. Dan mungkin di antara mereka sudah bercanda di luar batas sehingga mengganggu ketenangan alam. Mereka pun kemudian berdoa bersama dan saling menguatkan, lalu mulai berjalan kembali. Langkah demi langkah mereka lalui. Tak lama terdengar suara bising orang yang sedang berbincang-bincang, disertai kilauan lampu senter dari kejauhan. Suara derap langkah terdengar dari arah berlawanan. Mata mereka nanar menangkap cahaya yang datang. Benar saja, ternyata itu rombongan wisatawan yang sedang melihat-lihat lorong goa. Ada udara sejuk yang masuk ke dalam nafas mereka. Lega yang sangat terasa menyambar dada mereka. Tanpa buang waktu, mereka menanyakan arah lorong keluar. Saat itu juga mereka mengikuti instruksi yang diberikan rombongan wisatawan itu. Tak lama kemudian, mereka pun melihat cahaya dari lorong goa. Bernafas lega, mereka mempercepat langkahnya sambil menarik tangan sang leader yang mulai melemas. Setengah berlari, akhirnya mereka meraih ujung lorong tersebut. Terlihat orang-orang yang hilir mudik, serta terlihat pula sang pemilik lampu senter yang sepertinya sedari tadi menunggu mereka yang tak kunjung keluar. Lampu-lampu senter itu kemudian dikembalikan kepada sang pemiliknya. Sebagian mereka ada yang berjalan ke arah pedagang minuman dan membeli beberapa minuman untuk menenangkan diri saat mengembalikan lampu senter. Salah satu pedagangnya berkata, "Kenapa mereka lama sekali?" Belum sempat mereka jawab, pedagang itu berkata, "Pasti kalian sudah dibawa keliling ya?" Mereka kaget dan bertanya, kenapa pedagang itu bisa tahu. Pedagang itu mengarahkan tangannya ke arah tempat sang leader itu duduk. Seketika semuanya menoleh, dia sudah jatuh terkulai tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, dia berhasil disadarkan. Akhirnya dia membuka mata dan menanyakan sebuah pertanyaan klise. "Kenapa kita sudah ada di sini?"